Bahkan teman saya masih ingat, teman-teman kita dulu ada yang baru landing di sini, baru nyampe di Saudi, nangis, pengen pulang. Nah, bahkan ada yang berani, udahlah gue bayar pokoknya, yang penting gue besok pulang. nah Ada yang kayak gitu. Itu kenyataan real ya. Jadi Asli teman-teman, nangis. Kalau mau pergi, jangan lu pikir enaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Akhir Explore Channel. Malam ini saya kembali lagi bersama Mas Eko. Bro, udah gak kerasa nih, kita udah hampir 2 tahun ya di sini ya. Yoi. Alhamdulillah. Hampir 2 tahun di sini. Dan kita mau cerita, bukan kita. Ya, ibaratnya kita mau sharing nih. Ya, jadi orang di samping saya ini memang jempolan untuk masalah merantau ini, bukan baru di Saudi. Sebelumnya juga dia pernah di Australia ya. Berapa lama? 2 tahun. Hampir 2 tahun di Australia dan juga di sini. Dan kenyataannya yang namanya merantau antar negara lah ya, ibaratnya, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tuh, bahkan teman saya masih ingat, teman-teman kita dulu ada yang baru landing di sini, baru nyampe di Saudi, nangis, pengen pulang. Nah, bahkan ada yang berani, udahlah gue bayar pokoknya, yang penting gue besok pulang. nah Ada yang kayak gitu. Itu kenyataan real ya. Jadi Asli teman-teman, nangis. jadi teman-teman banyak juga ya, saya yang nge-direct ya, DM, dan yang ayolah ikut, tapi ya maaf nih, jadi apa namanya, jadi persiapan itu harus benar-benar mantap, terutama mental ya, karena merantaunya ibaratnya nih dari Jawa ke Jakarta atau dari Ciamis ke Jakarta beda dengan dari Jawa atau dari Ciamis, dari manapun ke luar negeri. Karena begitu teman-teman nyampe di pintu bandara orang lain, negara lain, itu nggak semudah itu bisa balik lagi ya. Ada kos yang harus dibayar. Itu belum tiketnya, belum dendanya. Karena kita sudah dikontrak, begitu kita berangkat dari sana, kita sudah dimodalin. Nah, bro, itu kan udah banyak pengalaman di luar. Alhamdulillah. Ada tips-tipsnya nggak? Gimana orang supaya bisa benar-benar persiapannya mantap, jangan sampai baru turun dari pesawat pengen balik lagi gitu. Mental sih, poin utama itu mental. Ya, maksudnya gini, memupuk mentalnya itu seperti apa? Karena banyak begini kan, wah siap, saya udah biasa gitu kan. Ya, contoh lah teman-teman di sini gitu kan. Dulu waktu pertama kali pas mau keluar ya, waktu itu mertua yang ngomong, Ya. lu kalau mau pergi jangan lu pikir enaknya, karena waktu itu tujuannya emang ke Australia kan. Ya. Lu jangan lu bayangin enaknya, lu bayangin yang kagak enaknya. Kalau enak udah pasti enak, lebih jauh enak daripada di Indonesia. Nah, Tapi yang kudu lu siapin ketika lu kagak enak. Nah, apa yang kayak enaknya ya kita harus kuat di mental. Dengan yang kedua kalinya ini saya di sini di Saudi, wah harus lebih kuat lagi. ya. Karena mental karakternya orang Barat ya, bule. Entah itu bule Eropa, Amerika sama Australia. Beda jauh berbeda jauh dengan Timur Tengah. Beda jauh banget. Jadi ada karakter ya, masing-masing itu beda. Kita di sini sama orang-orang yang karakter Timur Tengah ini harus benar-benar ditempa lagi mentalnya. Bener-bener mental banget di sini. Ya kayak yang dibilang tadi sama Bang Aher.
baru sehari di sini udah nangis minta pulang. Ada yang kayak gitu teman. Iya. Ada yang sekamar sama kita dulu ya. Iya, sekamar ada. hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan. Ya, Mungkin disebut stres bukan stres juga siapa? Dibilang stres bukan stres, dibilang kayaknya apa normal-normal, kayak ada beban yang dia pikir apa yang dia pendem Iya. sampai Nggak bisa tidur. Iya. Nggak bisa tidur bukan karena nggak apa ya, memang kayak apa disebutnya ya? Kayak yang punya beban, punya beban mungkin Beban yang nggak bisa diceritakan iya. gitu ibaratnya. sampai minta tolong dong dirukyah saya. Ya, jadi tadi Tapi teman-teman. alhamdulillah setelah hampir setahun lebih, hampir setahun setengah lah, Eh, baru mulai stabil. Nah, itu teman-teman. Tadi ya ada yang langsung mentalnya drop, langsung begitu datang nangis pengen balik lagi. Lihat suasana yang sangat berbeda gitu ya. Ada yang sudah berjalan tapi ya begitu, kayak ya disebut stres bukan stres lah, sampai nggak bisa tidur sama sekali, di merembunnya nggak bisa juga katanya gitu ya. Jadi macam-macam. Dan itu balik tadi ke mental dengan persiapannya ya. Maksudnya persiapan itu kan tadi Mas Eko bilang kita harus tahu dulu nih, bekal awalnya minimal cari tahu dulu karakternya orang-orang di sini seperti apa, ketujuan manapun lah artinya ya, mau ke Australia kah, mau ke Kanada kah, mau ke sini ke Saudi, itu harus tahu karakter dulu orang-orang sini, karakter alam, karakter lingkungan dan sebagainya ya. Mungkin itu ya. Jadi karena apa ya, itu jauh lebih penting sih sebetulnya ya. Kemudian mungkin ya sedikit banyaknya komunikasi juga harus dipersiapkan. Ya, bahasa minimal English lah. Ya. Walaupun little I can. Karena kalau tidak paham sama sekali, Ya. ini juga yang akan menyebabkan kita stres sendiri gitu nantinya. Betul. Nah, yang saya jadi motivasi itu waktu itu tuh ada kawan pas di Australia dulu. Dia petani, orang gunung. Ya, pekerjaan sehari-harinya ya kalau nggak tani, tukang. Ya. Itu ngobrol sama kita aja, bahasa Indonesia aja dia bilang jangan ngomong bahasa Indonesia lah, saya nggak ngerti. Dia ngomong bahasa Jawa. Ya. Ya. Wes ojo basa Indonesia aku ora ngerti aku. Aku ngerti nih cowo. Nah, terus kita tanya, terus gimana Mas kalau misalnya nanti sama si bos disuruh sampai ngerti? Yes, pokoknya dia peragain pakai bahasa tubuh, aku ngerti yes no yes, pokoknya tak kerjain wes ngono tok, dia bilang itu. Ya sulit sih emang buat dia, tapi pada akhirnya pelan-pelan cuman ya lama adaptasi. Makanya kalau ya samping mental sama bahasa lah minimal kita harus Harus ngerti. ada paham sedikit Paham sedikit. dan kita bisa menyampaikannya lagi gitu. Betul. Walaupun tidak sempurna bahasanya. Betul. Kalau sekarang kan di Indonesia kan banyak itu udah mulai ada kayak ke Korea, ke Jepang, terus ke Taiwan atau Hong Kong, negara-negara lain itu kan di educate lah, dikasih pendidikan sama entah LPK-nya atau agensinya masalah bahasa untuk negara tujuan. Ya, betul. Sebenarnya di Saudi ini juga ada untuk terutama untuk pekerja migran yang wanita ya, yang melalui PT Syarikah itu mereka dididik untuk bahasa juga, ada seperti itu. Ya itu harus benar-benar dipelajari. Jadi ketika kita di sini mental kita siap juga, kita ngerti bahasa, kita nggak gampang dibohongin, nggak gampang diperalat sama mereka, sama majikan, sama bos atau apa gitu lah. Ya. Betul. Kita nggak gampang diperalat. Intinya kita nggak dijadiin bulan-bulanan lah di sini. Itu kalau kita bisa ngerti bahasa, keuntungannya itu. Betul. Jadi ya mental, bahasa minimal itu ya kita ngerti lah sedikit-sedikit. Minimal English lah. Kalau English kan bahasa global kan. Iya, betul. Apalagi kalau kita kerjanya di perusahaan pasti
bahasa itu pasti dipakai Ya, walaupun ada di Saudi gitu. betul. Sama apa? Kalau orang tua bilang mah di mana bumi dipijak, Ya, langit dijunjung. betul. Jadi di mana kita bertempat, adat istiadat di tempat kita yang sekarang itu kita bertempat itu ya kita hormati mereka, Betul. kita pelajari mereka. Nah, itu yang saya mau bahas sedikit Jadi ya. jangan bawa karakter wah aku begini di Indonesia ya, jangan bisa lu Jangan, babak belur apalagi iya. di Arab Saudi. Jangan pernah merasa wah Ah, budaya kita lebih bagus gitu kan Iya. ya. Karena masing-masing punya pembawaan Betul, sendiri-sendiri. Betul. Mungkin kalau negara-negara kayak macam Eropa, terus Amerika atau Australia bisa begitu, tapi di Saudi, waduh, Iya. Timur iya. Tengah lah ya, beda karakter. Iya, Beda karakter. betul. Makanya kita harus mempelajari juga karakter mereka. Dan beradaptasi lah. Betul. Beradaptasi juga. Adaptasi penting. Iya. Jadi jangan diambil hati kalau misalkan tidak sesuai norma Indonesia Iya. atau ketimuran gitu ya. Betul. Contoh beli barang ini nih yang simple aja. Kalau Beli saya rokok begini, dilempar kita rokoknya. beli rokok, kalau di sini kan kalau dikit dikasihin ya, kalau ini dilempar. Nah, jangan dipakai sakit hati. Awalnya Balas- sih emang awalnya sih, Hmm. wih, nggak sopan banget ini kayaknya. Iya. Balas aja sama kita, kasihin uangnya lempar. Nah, ternyata nggak apa-apa di sini, nggak marah gitu, karena sudah biasa. Jadi jangan diambil, oh kok begini orang sini nggak tahu adab ya, mungkin mereka memang sampai sebatas itu tata Kayak keramanya gitu sama aja. Pesan juga Iya. buat mbak-mbaknya atau calon-calon PNI yang wanita ya, Hmm. bahasa memang penting. Minimal harus ngerti bahasa Inggris, Ya, betul. minimal. Karena ketika sudah bekerja di rumah itu kalau kita tidak mengerti bahasa sama sekali, nggak bisa ngomong, waduh, Iya, berat buat kita nanti. betul. Terutama ya buat calon-calon pekerja migran yang wanita ya. Iya, iya. iya. Memang. Soalnya lingkupnya itu dalam satu rumah itu aja. Kalau mau ke negara Timur Tengah ya, Hmm. terutama Saudi. Ya, dibekali lah bahasanya sedikit. Jadi ketika ada suatu permasalahan, kita bisa bicara. Kita bisa bicara entah itu ke pihak syarikahnya atau dengan majikannya. Kalau ada sesuatu hal yang sekiranya tidak menguntungkan buat kita. Jadi bahasa harus bisa. Betul. Dan satu lagi juga jangan terbuai dengan iming-iming proses yang cepat. Nah, itu. Gunakan jalur yang resmi. Betul. Karena dengan jalur yang resmi ada apapun permasalahan Betul. kita ada backupnya. Terutama buat yang pekerja migran wanita. Iya, betul. Itu. Karena Hati-hati. karena banyak kasus-kasus tuh yang di blog saya sebelumnya ya, beberapa sudah saya angkat juga ya, kerugiannya seperti apa. Bahkan kemarin terakhir ada yang sampai dia 7 tahun sebagai TKW ilegal dengan majikan yang sama. Ketika majikannya ada masalah perceraian, tiba-tiba dia dibuang di tengah jalan. Karena ilegal kan tidak bisa ngadu kemana-mana. Ya. Jadi pertimbangkanlah hal-hal seperti itu ya, teman-teman. Oke, barangkali Cukup. itu tadi ya teman-teman, apa yang harus kita persiapkan. Pertama mental kita, kedua kita harus siap dengan adaptasi budaya yang ada, dan juga gunakan jalur yang resmi biar kita nyaman bekerja di luar ya. Baik, vlog hari ini saya tutup. Ini ngobrol-ngobrol aja, sharing. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua ya. Oke, saya tutup vlog malam ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.